Topik berikutnya adalah Net Positive Suction Head atau NPSH. Kita sering menyebutnya sebagai NPSH. Kalau diterjemahkan secara harfiah berarti artinya head isap positif bersih ya. Kita lihat apa maksud dari NPSH ini. Yang pertama, dari sistem pemompaan itu kita dapatkan bahwa titik dengan tekanan terendah itu terjadi pada bagian isap. Pada bagian isap dari pompa. Jadi di sekitar titik masuk ketika akan bersentuhan dengan impellernya. Di bab sebelumnya kita telah membahas tentang kavitasi. Kavitasi itu adalah fenomena berubahnya fasa cair menjadi fasa uap karena tekanannya itu berada di bawah tekanan uap pada temperatur yang bersangkutan. Nah, di sistem pompaan ini kita harus menghindari kavitasi ini karena bisa merusak pompa, terutama impellernya. Jadi jangan sampai fluida kerja yang kita isap, yakni air ya, itu dia berubah fasa menjadi fasa campuran, fasa cair dan fasa uap. Nah, ini harus kita hindari. Nah, untuk menghindarinya, tekanan yang berada di bagian isap itu harus lebih besar dibanding dengan tekanan uap pada temperatur yang bersangkutan. Nah, di sini kita menggunakan parameter yang namanya NPSH ini untuk menyatakan beda head total. Head total ini dia menyatakan jumlah dari tekanan, jumlah dari suku energi kinetik, jumlah dari suku energi potensial. Nah, ini ya NPSH ini menyatakan beda antara head total pada bagian isap dengan tekanan uap. Persamaan 12.24 ya. Ini suku tekanan, suku energi potensial, suku energi kinetik, suku energi potensial, dan ini adalah suku dari tekanan uap. Nah, ini harus dibuat positif untuk menghindari kavitasi. Untuk detailnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ada dua jenis NPSH. Yang pertama adalah NPSH yang diperlukan. Singkatannya adalah NPSH-R. R ini singkatan dari required ya. Jadi NPSH yang diperlukan. NPSH-R ini harus terpenuhi supaya kavitasi tidak terjadi. Nah, NPSH required ini NPSH yang ditentukan oleh karakteristik dari pompa. Nah, di pembahasan sebelumnya saya telah tunjukkan kurva performance unjuk kerja dari suatu pompa. Lah, garis putus-putus ini adalah NPSH-R. Nah, NPSH-R ini ditentukan oleh beda tekanan, beda total head dengan tekanan uap di titik dekat dengan impeller di saluran isap, sehingga dia harus dilakukan atau didapatkan dengan cara eksperimen. Jadi dengan menguji atau mengetes pompa kita bisa mendapatkan NPSH-R ini. Kemudian jenis yang kedua itu disebut sebagai NPSH yang tersedia atau NPSHA. Maknanya ini singkatan dari available. Nah, NPSHA ini adalah NPSH yang terjadi pada sistem yang kita buat, yang kita desain. Misalnya kita ingin mendesain sistem yang ditunjukkan di gambar ini ya. Kita ingin memompa air dari bejana terbuka ini ke ketinggian tertentu Z1 ya. Terus misalnya kita punya bejana di sini. Nah, untuk menentukan NPSHA ini kita bisa aplikasikan keseimbangan energi. Pertama kita lihat titik 1 di sini kita ambil di permukaan air, titik 2-nya ini di titik pusat sumbu poros dari pompa. Ya, kita ambil reference plane-nya itu pada titik 2 sehingga Z2-nya 0. Z1-nya ini jarak antara titik sini ke titik permukaan air ya, karena dia ke bawah berarti Z1-nya negatif. Kalau kita aplikasikan keseimbangan energi antara titik 1 dengan titik 2 kita mendapatkan persamaan ini. Ini di titik 1 tidak ada energi kinetiknya karena kita asumsikan permukaan airnya tidak berubah posisinya ya. Z1 negatif terus dibalance dengan energi titik 2. Energi karena tekanan ya PS ya titik 2, energi karena kinetik ya
terus tidak ada Z2 ya, Z2-nya 0, ditambah dengan total losses yang terjadi antara titik 1 dan titik 2. Nah, jadi head total pada bagian isap ya, yang dekat dengan impeller ya, itu adalah ini. Ya, atmosfer dibagi gamma ditambah Z1 minus jumlah dari semua losses yang terjadi antara titik 1 dan titik 2. Sehingga NPSH available-nya, NPSH-A-nya berarti ya nilai ini dikurangi dengan tekanan uap ya, tekanan uap air pada temperatur yang bersangkutan persamaan 12.25. Nah, kavitasi itu tidak akan terjadi kalau NPSH yang tersedia itu melebihi NPSH yang dibutuhkan oleh pompa ya. Jadi ketika kita mendesain suatu sistem dan memilih pompa, harus kita pastikan bahwa NPSH-A-nya itu yang kita hitung berdasarkan dari konfigurasi sistem yang kita buat itu harus lebih besar dibanding NPSH-R dari pompa yang kita pilih. Nah, nanti ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan ya, pasti bahwa ada ketinggian maksimum dari suatu cairan yang bisa dipompa. Nah, kalau Anda perhatikan lagi persamaan 12.25, kalau kita naikkan Z1-nya, Z1-nya negatif ya, karena referen terhadap titik 2, maka NPSH-A-nya ini akan turun ya, sehingga untuk suatu pompa tertentu dia tidak akan mampu memompa air melebihi Z tertentu. Karena apa? Karena ini tidak akan terpenuhi lagi ya. Semakin tinggi Z-nya, jadi semakin tinggi air ini ingin kita pompa, maka NPSH-A-nya semakin kecil ya, semakin kecil, dan pada suatu titik tertentu maka kondisi ini tidak akan tercapai, sehingga pompa yang akan kita pasang, yang sudah kita pilih, tidak akan mampu untuk memompa air pada ketinggian melebihi dari ketinggian yang ditentukan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu pompa sentrifugal diletakkan di atas suatu tangki air terbuka yang besar, gambar yang di bawah ini ya. Terus digunakan untuk memompa air ya. Debitnya diketahui ini 0,5 kubik kaki per detik. Pada laju aliran ini itu NPSH-R yang diperlukan itu 15 kaki. Ini sesuai dengan spek pompanya ya. Nah, sesuai dengan spek dari pembuat pompanya. Temperatur airnya 80 derajat Fahrenheit, tekanan atmosfernya 14,7 psi. Kemudian asumsikan bahwa lossesnya itu hanya losses karena filter ya. Kita bisa asumsikan losses yang melewati pipa ini kecil ya. Kita asumsikan bahwa sekali lagi losses yang kita perhitungkan hanya karena filter. Terus koefisien loss minornya diketahui, KL sama dengan 20 ya. Kemudian diameter dari pipanya juga diketahui 4 inch ya. Pertanyaan adalah tentukan ketinggian maksimum sehingga pompa itu dapat dioperasikan tanpa terjadi kavitasi. Kemudian jika kamu ingin meletakkan suatu katup ya untuk mengatur aliran, kamu ingin meletakkannya di bagian mana? Di bagian upstream sebelum pompa atau downstream di sini setelah pompa ya, dan jelaskan kenapa. Kita lihat solusinya. Nah, pertama kita harus hitung dulu NPSH available-nya ya. NPSH-R-nya udah diketahui tadi ya. Nah, ini adalah rumusan dari NPSH available-nya. Yang ditanyakan adalah berapa ini Z1 maksimum supaya tidak terjadi kavitasi. Nah, maksimumnya ya saat NPSH-A-nya ini sama dengan NPSH-R ya. NPSH-R-nya tadi kan diketahui ya, diketahui 15 kaki. Jadi persamaan ini kita samakan dengan NPSH-R ya. Terus kita hitung dulu satu persatu HL-nya ya. HL-nya tadi bisa kita perhitungan hanya karena losses di dalam filter ya. Rumusnya ini KL kali V kuadrat dibagi 2G.
V-nya harus kita cari dulu, kecepatan. Tadi debitnya diketahui, ya, debit dibagi luas permukaan dari pipa, kita dapatkan kecepatan. Ketemulah ini 5,73 kaki per detik. Sehingga kita bisa hitung losses totalnya 10,2 kaki. Ya. Kemudian dari tabel B1 di buku kita bisa tentukan bahwa tekanan uap air pada temperatur ini adalah 0,5069 psi, ya, absolut. Terus gamanya juga diketahui. Kalau kita masukkan angka-angkanya akan ketemu bahwa ini Z maksimalnya adalah 7,65 kaki. Jadi ketika kita menggunakan pompa tersebut, harus kita pastikan bahwa Z1-nya tidak melebihi ini untuk menghindari adanya kavitasi. Nah, pertanyaan kedua, kalau kita harus meletakkan katup, ya, katup itu menambah losses, ya harus kita taruh di bagian downstream, tidak di bagian upstream. Kalau kita taruh sebelum pompa, dia akan menambah losses sehingga akan menurunkan ini Z1 max-nya ini, ya. Jadi harus kita taruh di bagian downstream dari pompa.